Kita lanjutkan ke asas yang ketiga terkait dengan berlakunya hukum pidana dari segi waktu adalah asas transitoir. Apa itu asas transitoir? Asas transitoir adalah ajaran yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang. Ketika ada perubahan undang-undang, maka aturan mana yang digunakan? Apakah aturan yang lama atau aturan yang baru? Ya, inilah ajaran asas transitoir. Asas transitoir ada kalanya berhubungan dengan asas retroaktif. Karena pada dasarnya bisa memperbolehkan aturan hukum pidana hasil perubahan untuk diberlakukan secara surut. Syaratnya bila aturan hukum pidana hasil perubahan lebih menguntungkan bagi terdakwa daripada aturan hukum pidana yang lama. Tetap offender protection oriented, berorientasi pada perlindungan terhadap offender atau pelakunya sama dengan asas legalitas. Sekalipun memungkinkan pemberlakuan ketentuan undang-undang secara surut ke belakang. Nah, ketika ada kasus terjadi, kemudian ketika kasus itu diproses, tiba-tiba ada perubahan undang-undang yang punya implikasi terhadap perbuatan tersebut, maka yang digunakan bisa undang-undang yang lama, bisa undang-undang yang baru. Ya, digunakan undang-undang yang mana? Yang digunakan adalah undang-undang yang menguntungkan bagi terdakwa. Ketika yang lebih menguntungkan adalah undang-undang yang baru, berarti diterapkan asas retroaktif. Karena perbuatan itu terjadi sebelum ada undang-undang yang baru. Ya, kalau undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka yang dipakai adalah undang-undang yang baru. Tapi sebaliknya, kalau yang lebih menguntungkan adalah undang-undang yang lama, maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang lama. Yang menguntungkan atau yang paling ringan itu bagi siapa? Bagi terdakwa. Itulah yang saya sampaikan, sekalipun memungkinkan diberlakukan asas retroaktif, akan tetapi orientasinya sama dengan asas legalitas, yaitu offender protection oriented, atau berorientasi perlindungan terhadap pelaku atau offender. Nah, jadi asas transitoir ini merupakan satu-satunya pengecualian dari berlakunya asas legalitas dalam KUHP. Ini terkait dengan asas transitoir. Ya, di mana diatur mengenai ketentuan asas transitoir. Asas transitoir ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Ada pula yang menerjemahkan dengan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Ada terjemah KUHP yang menerjemahkan dengan aturan yang paling ringan, ada pula terjemahan KUHP yang menerjemahkan dengan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Tapi maknanya sama, baik itu yang paling ringan maupun paling menguntungkan bagi terdakwa. Ya, karena KUHP kita sekarang kan masih berbahasa Belanda, WVSNI. Konsekuensinya antara satu terjemahan dengan terjemahan yang lain bisa berbeda. Dan Indonesia tidak menetapkan mana terjemahan yang resmi. Jadi semuanya boleh digunakan. Contoh kasus. Tanggal 1 Januari 2004, Budi melakukan tindak pidana korupsi. Tanggal 2 Januari 2004, ia mentransfer uang hasil korupsi tersebut kepada Bunga yang merupakan kekasihnya. Bunga karena menerima uang hasil korupsi bisa dikenakan pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada saat kasus itu terjadi, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, junto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Nah, kenapa Bunga bisa dikenakan pasal 6? Ya, dia menerima harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Minimal kalau dia tidak tahu, dia patut menduga kalau itu merupakan uang hasil tindak pidana.
itu merupakan tindak pidana pencucian uang pasif karena sifatnya itu menerima uang yang diperoleh dari tindak pidana. Nah, saat kasus ini berjalan dan masuk pada tahap penuntutan, terjadi perubahan undang-undang di mana Undang-Undang 15 tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi ketika kasus ini sedang tahap pemeriksaan, terjadi perubahan undang-undang. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Nah, langkah pertama ketika terjadi perubahan undang-undang adalah melihat ketentuan di undang-undang yang lama dan ketentuan di undang-undang yang baru. Ketentuan pasal 6 undang-undang yang lama diganti dengan ketentuan pasal 5 di undang-undang yang baru. Kalau di undang-undang yang lama, tidak pidana pencucian uang pasif itu diatur di pasal 6. Di undang-undang yang baru, tidak pidana pencucian uang pasif itu diatur dalam pasal 5. Nah, ancaman pidana pada pasal 6 undang-undang yang lama adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 15 miliar. Sementara ancaman pidana pasal 5 undang-undang yang baru adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Mana yang lebih ringan atau menguntungkan bagi terdakwa? Ya, kita lihat mana ancaman pidana yang paling ringan. Yang paling ringan adalah ancaman pidana pasal 5 undang-undang yang baru. Karena menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP yang berlaku adalah ketentuan yang paling ringan atau paling menguntungkan bagi terdakwa, maka dalam kasus tersebut bunga dikenakan ketentuan pasal 5 undang-undang yang baru. Jadi undang-undang yang baru diterapkan secara retroaktif untuk perbuatan yang terjadi sebelumnya. Kenapa diterapkan secara retroaktif? Karena undang-undang yang baru itu yang paling ringan atau yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Maka yang dipakai adalah pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini contoh penerapan asas transitoir. Ya, memang orientasinya adalah perlindungan terhadap offender atau pelaku sama dengan asas legalitas.